Saya juga seperti itu sebetulnya ya, pertama saya kali masuk ke sini ya. Memang di olahraga itu kan ilmunya aplikatif ya Bapak Ibu ya. Jadi memang di olahraga itu selain bicara tentang eh, kecabangannya sendiri ya, mereka juga bicara tentang kesehatan. Jadi kita yang basicnya kesehatan, sebetulnya nggak hanya farmasi yang ada di olahraga itu. Mungkin saya sedikit kasih tahu juga ya. Jadi mungkin agak ini juga nanti mindsetnya. Jadi di olahraga itu tidak hanya farmasi yang ada di sana, kita juga ada gizi di sana, kita juga punya dokter di sana ya di olahraga. Kemudian yang baru ini kita punya fisioterapi. Nah, jadi kita di kesehatan itu memang ngajarnya itu terkait dengan kesehatan. Jadi kita nggak ngajar sepak bola, nggak ngajar bola basket, karena kan memang bukan basic kita juga ya. Jadi kita ngajarnya itu di sana adalah tentang kesehatan, pendidikan kesehatan, ya, kemudian kesehatan olahraga. Jadi kita memang ngajarnya tentang itu. Kemudian kita di farmasi itu ngajar doping juga di sana, Ibu. Nah, jadi kami memang fokusnya adalah di kesehatan olahraganya. Ada mata kuliah namanya farmakologi dan doping. Nah, ya, mungkin kita nggak tahu ya kalau nggak masuk di olahraga ya. Jadi ada mata kuliah itu namanya farmakologi dan doping. Nah, kami yang ngajar di sana itu memang adalah yang farmasi. Jadi kita di olahraga itu punya dua farmasi. Saya satu, ada satu lagi teman. Nah, jadi itu kami tim untuk doping di olahraga. Nah, kabarnya dulu yang ngajar itu dapat dari UNAN sebelum kita masuk gitu. Ya ada mungkin Zara tahu Pak Al-Mahdi, Prof. Al-Mahdi. Nah, dulu beliau ngajarnya di sini. Dulu nama mata kuliah itu udah toksikologi. Beliau ngajar itu dulu di sini. Nah, karena kita udah ada di sini, jadinya kita yang ngajar itu. Nah, gitu. Jadi kalau kita nggak masuk ke olahraganya, mungkin nggak tahu juga ya, Bu. Saya juga kayak gitu dulu, Bu. Ngapain saya di olahraga ya? Nah, kira gitu juga dulu tuh ya. Iya, karena waktu itu emang ya namanya kita kita apa namanya lulusan baru lulus gitu ya. Ada buka CPNS ya. Ya kita kan maunya coba aja kan. Jadi 2010 itu saya baru lulus, kebetulan buka di sini CPNS. Waktu itu masih bisa banyak loh kan Bu, mungkin yang bapak-bapak ya, kita masih bisa milih dulu waktu saya tamat itu, boleh ke apa Kementerian Kesehatan, boleh kita ngelamarnya di Balai POM ya kan, boleh kita ngelamarnya di Kemeristekdikti yang untuk PTN ya. Jadi bisa itu kita masukin aja tuh Bu. Namanya juga baru lulus kan, 2010 itu. Alhamdulillah lulus di sini satu sama Balai POM. Nah, saya sudah juga lulus di Balai POM waktu itu ya. Agak dilema itu ya, kita mau ambil di mana gitu kan. Balai POM saya penempatan di Bangka Belitung. Bangka Belitung. Ini UNP di sini kan, kita kampung di sini. Namanya gak anak perempuan ya Bu ya. Kalau sama orang tua, ya ngapain jauh-jauh kalau ada yang di sini kan gitu. Walaupun teman-teman eh, maunya kita kan di Balai POM ya. Ini pasti kalau anak formasi kan Balai POM nomor satu gitu ya. Maunya kan di Balai POM, ya kan. Tapi karena orang tua maunya kita di sini, nggak usah jauh-jauh, ya kayaknya pilihnya di sini. Kita mengundurkan diri yang di Balai POM. Karena naik, naik cadangan kan gitu kalau CPNS. Awal masuk sini nggak tahu nih, ngapain saya di sini. Kalau kita mungkin coba-coba aja gitu. Nah, ternyata setelah kita masuk, ketemulah yang sama yang Mbak kedokteran tadi ya, dokter sama ahli gizinya. Waktu itu masih dokter ahli gizi yang ada di sana. Dokter waktu itu sudah tiga. Itu saya masuk, gizi satu. Soalnya kami farmasi dua waktu itu. Akhirnya kita diskusi, ternyata kita bidang medicine. Akhirnya saya mengikutin harus saja kan ya. Akhirnya saya basicnya itu adalah di kesehatan tadi. Ya kita nggak pegang cabang, kita memang fokusnya adalah di kesehatan. Nah sampai sekarang. Teman-teman juga nanya gitu, kalau saya ketemu reunian gitu ya, ngapain sih di olahraga gitu ya. Teman-teman juga nanya kayak gitu. Tapi ternyata olahraga ini sangat aplikatif dan luas kalau kita bahas. Sekarang ini
fisioterapi. Nah, banyak sekali yang bisa dibahas di olahraga ini terkait dengan kesehatan ternyata. Nah, itu cerita saya ya, Bu ya. Di sini saya ngajar udah 2010 CPNS sampai sekarang. Penempatannya di olahraga. Kemarin itu sempat kita mau buka farmasi UNP, dan itu barengan dengan FK ya, Bu ya. FK kan udah buka alhamdulillah ya. Nah, jadi kita bikin borang itu barengan tuh dengan FK. Mau buka farmasi sama mau buka kedokteran. Kedokteran fakultas sendiri, farmasi itu rencananya itu di bawah FMIPA di Departemen Kimia waktu itu. Nah, ternyata sampai sekarang itu masih moratorium. Di borang kami udah selesai untuk buka prodi farmasi, tapi moratorium, nggak bisa buka prodi baru, masih ditutup oleh Lam PTKes. Dan kita di bawah Lam PTKes ya, kalau farmasi kan, nah itu masih ditutup sampai sekarang. Dia masih, barangnya udah lengkap semuanya, surat-surat segala macam. Ah, kalau kedokteran gigi udah buka Bu, sama dengan kedokteran. Makanya tuh udah kedokteran udah angkatan keberapa ini? Udah ketiga kan? Mm-mm. 2010, kedokteran buka. Orang udah lama juga selesai yang kedokteran ini, tinggal nunggu bukanya aja. Akhirnya moratoriumnya dibuka 2020 ya, masuklah yang FK ini. Nah, akhirnya kan sekarang udah angkatan yang ketiga, kalau saya nggak salah itu eh, udah mulai penelitian mahasiswa angkatan satunya yang di FK itu. Ntar lagi juga mau selesai itu kan artinya. Nah itu, jadi memang kayaknya mungkin farmasi ini mungkin banyak pertimbangan juga nggak dibuka mungkin kan masih moratorium sampai sekarang. Kami cek-cek juga masih moratorium sampai sekarang. Di yang farmasi ini sebetulnya di UNP banyak Bu, nggak saya saja di dua. Kami ada dua di olahraga, satu di FVP. Nanti mungkin kalau ada pelatihan, biasanya beliau juga kami kan gantian aja tuh ya. Nah ada di FVP satu, di vokasi ada satu lagi. Ada dua nggak salah yang di vokasi itu. Nah, kami kan dulu disiapkan tuh kan ada 5. Untuk buka satu prodi baru itu kan minimal 5 dosennya kan yang memiliki background itu. Ada 5, jadi sekarang ini karena belum buka farmasi ditempatkan di beberapa fakultas di UNP ini masih tersebar. Nah, itu tuh. Mungkin itu cerita sedikit dari saya. Mungkin kita kenalan dulu ya, biasa kan belum kenal nih ya. Mungkin kita mulai Pak Arif, mana Pak Arif? Oh, kenapa namanya di sini? Fauzia. Fauzia. Fauzia dari mana? Oh ya, persisnya di mana? Oh, Damas Raya. Oh, masih Raya sini, Damas Raya. Oh, Persatuan Islam ya. Dari LPH, jadi utusan LPH ya. Biologi sini. Angkatan berapa? Oh, berarti udah lama tamat juga ya. Berarti kenal sama Bu Irda. Iya, biologi kan. Uh, Bu Iwi? Iya, Bu. Dari mana ini? Saya instansinya dinas kesehatan, Bu. Oh, Dinas Dinas Kesehatan sini. kesehatan provinsi. Ya, Provinsi. Di Jati ya. Iya, iya. udah Udah masih dinas sih, Bu? masih Masih dinas ya. Oke. Zahra Anissa? Zahra di mana? dari LPH Persis juga. Oh, sama. Oh, berarti macam-macam juga di sana ya, di LPH-nya ya. Background ininya, LPH-nya. Sesuai kebutuhan. Oh, yang ada sekarang ya apa aja di sana? Baru mau Baru pendirian. Oh, baru mau ya, Pak ya. Oh, sama kayak kami berarti waktu itu ya, di LPH ini. Oh, Randa Kristoni. Ini peternakan ya, Pak ya. Sama, Pak. Dari LPH Persis juga. Ya, program ini
Oh, Unan kan ada LPH juga nggak Pak ya? Informasi program dulu sampai yang dibilang Heeh. udah dari Oke. Tapi Unan kan emang ada LPH-nya ya? dosen juga. Iya, dosen semua. Pak Yuli? Oh, di Zoom Pak Yuli ya. Iya, Bu. Pak Yuli, Di Zoom, Bu. silakan Pak Yuli, dari mana Pak? Dari Dharmasraya, Bu. S1-nya di UNAN. Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian waktu itu. Oh, sekarang di Eh, Kalau nggak di LPH, Bu, utusan pribadi saja. Jadi sekretaris Nagari, Bu, di Nagari Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Dharmasraya. Udah Mas Raya. Iya, Bu. Ya, ya. Saya tahun kemarin ke Damas Raya Pak, pengabdian masyarakat. Kemana tuh, Bu? Kesmas Sungai Rumbai. Puskesmas Sungai Rumbai. Sama Bu ini ketemu. Sama Bu Kapusnya. Kena sama Bu Eldawati, Dokter Pom Pak. Bu, Dokter Pom, SPOG. ah, dulu, dulu, dulu di sini kan, Bu. Sekarang udah ke Padang, Bu. Iya, iya. Dulu ya, Bu. Ah, ya. Iya. Bu Eldawati itu kan ngajar di sini Pak. Oh, iya. Ya, Iya, sama-sama Bu. saya satu tim kami di olahraga. Iya. Pernah berobat anak ke beliau dulu, Bu. Iya. Waktu masih di Puskesmas Sungai Rumbai. Ah, iya, beliau ke kepala Ah, ah. puskesmas itu dulu pernah ya. Iya, beliau Ah, tinggalnya di Puskesmas sebelum Pak Pom. Kan Pak Pom pernah jadi kadis juga, Bu. Kadis iya, iya, iya. kesehatan Ah, gadis. di Damasraya. Kalau sekarang kan Pak Pom aja yang tinggal Damasraya, Bu. Ah, Dinasnya ah, maksudnya. ya, dinasnya masih ya. Iya. Ya itu Iya. Bu Eldawati sama-sama saya di sini. Jadi olahraga tuh banyak juga dokternya gitu. Hmm. Oke, Bu. Sama satu tim kami ngajar di olahraga. Oke. Pina Nopilawati. Hadir, Bu. Ya, Pina dari mana Pina? Dari Majalengka, Jawa Barat, Bu. S1-nya Agroteknologi 2017 Unsud. Oh, saya suaranya nggak jelas di sini ya. Bisa kita kan? Suaranya lambat di sini. Ya. Oke, Pina, bisa diulang? Saya dari Majalengka, Jawa Barat. Ah, Kuliah S1 Agroteknologi tahun 2017 dari Universitas Jenderal Sudirman. oh, maksudnya. Oke. Ini Rudianto. Oh, Bapak Rudianto. Kenapa nggak dicetak baru masuk, Pak? Kenapa nggak dicetak? Pertama nggak hadir, nggak bisa Oh, hadir. Akhirnya untuk pertemuan pertama itu belajarnya mandiri dengan eh, Pak Arif dan tim, mm-mm. diikutkan di sesi berikutnya gitu. Makanya nggak dicetak ya. Dari mana Bapak? Kalau dinasnya di Politeknik Negeri Ati Padang, Oh, Atip. namanya. Eh, Utusan di sini dari Persis. Persis juga. Persis lagi mau mendirikan LPH, syaratnya kan harus ada 3 auditor gitu. Iya, betul, betul. Diikutkan di sertifikasi. Itu prodinya apa Pak di Atip? Teknik industri, Teknik teknik industri. industri. Kita konsen di pangan. Pangan ya. Oke ya, kita mulai lagi ya Bapak Ibu ya. Mungkin suara udah bisa dikecilin ya Pak ya. Ya, soalnya mantul itu suaranya. Iya, mantap. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai materi kita selanjutnya ya Bapak Ibu ya, terkait dengan pengetahuan bahan dan titik kritis kehalalan produk farmasi dan kosmetik. Jadi ini dikasih sama saya sama panitia terkait dengan produk farmasi dan kosmetik. Sebetulnya kalau kita lihat secara umum itu sama dengan produk lainnya ya Bapak Ibu ya.
secara prinsip itu hampir sama. Namun kalau di kefarmasian ini kan kita fokusnya nanti adalah pada obat dan kosmetik. Karena yang kita audit itu sebetulnya tidak hanya makanan dan minuman ya, tapi banyak hal yang harus kita lihat ya, yang harus kita lakukan pengujian. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu kalau bertugas, misalkan nanti ada yang apply untuk apa namanya produknya di bidang farmasi seperti obat, kosmetik, mungkin nanti akan dikasih ke orang farmasinya. Mungkin nanti kalau yang terkait dengan pangan, makanan, minuman, mungkin bisa nanti biologi gitu ya, atau nanti bisa di teknik industri atau agroteknologi dan lain sebagainya. Jadi memang ada spesifikasi tertentu untuk beberapa produk. Nah, kalau kita di LPH kan kita harus punya itu semua kan untuk mengakomodir nanti yang masuk ke kita itu produknya apa. Nah, jadi di sini kita akan bahas terkait dengan spesifikasinya adalah produk farmasi dan kosmetik. Karena ini juga berkembang dengan pesat sekali, apalagi kosmetik ya Bapak ya. Kosmetik itu kan cukup berkembang beberapa tahun belakangan ya. Kalau dulu kita cuma kenal Sari Ayu ya, cuma kenal Viva ya Bu ya. Kalau sekarang udah banyak sekali merek-merek kosmetik kan. Nah, dengan sangat pesatnya berkembang kosmetik ini. Dilihat dari definisinya ya, auditor halal itu adalah seorang yang diberi wewenang untuk menguji kehalalan suatu produk. Jadi Bapak Ibu ini nanti yang akan bertugas untuk menguji, melihat, menelusuri ya kehalalan dari produk itu apa. Jadi kita tidak hanya melihat hasil akhirnya saja, tapi kita di sini prinsipnya adalah menelusuri. Mulai dari bahannya ya, produsennya bagaimana ya bahannya, kemudian nanti prosesnya, kemudian kemasannya. Kalau kita bicara tentang produk tentu ada kemasan ya, packagingnya, kemudian ruangannya seperti apa, kemudian proses distribusinya bagaimana, semua itu yang akan kita telusuri untuk menilai kehalalan dari suatu produk. Jadi memang agak banyak ya. Jadi nanti ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang auditor halal. Ini seorang auditor halal yang kompeten itu harus mempunyai serangkaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap terpuji dalam melakukan audit. Nah, auditor halal ini di bawah naungan Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH. Nah, jadi nanti Bapak Ibu di bawah LPH masing-masing ya. Kalau kami di sini kan ada LPH UNP. Jadi semua auditor ya, itu semua ada di bawah LPH UNP. Kemudian auditor halal ditunjuk dan diberhentikan nanti oleh LPH. Namun ini juga tergantung nanti dengan sertifikat kita. Kalau sertifikat auditor ini kan ada masa berlakunya. Ya, ada masa berlakunya 5 tahun. Jadi kalau kita sudah dapat sertifikat, nanti kita akan perbarui 5 tahun berikutnya. Jadi kalau kita tidak perbarui, maka kita tidak bisa sebagai auditor lagi. Jadi memang harus diperbarui sertifikatnya. Kemudian saya kalau nggak salah nih syarat kita sebagai auditor halal itu ada beberapa background pendidikan yang harus dilihat ya Ibu ya. Memang basicnya adalah sains. Kalau kita non sains itu secara apa namanya hukum di BPJPH itu nggak diizinkan kecuali penyelia halal. Kalau kita auditor halal itu memang basicnya adalah sains tadi ya. Kita farmasi, kimia, biologi ya, kesehatan. Kalau pendidikan itu nggak diizinkan. Pernah waktu itu ada yang ikut pelatihan, ternyata dia basicnya pendidikan kimia. Nah, ya kan, udah ikut pelatihan, udah bayar, tapi BPJPH-nya tidak mengizinkan untuk dikeluarkan sertifikatnya. Karena secara kriteria itu tidak memenuhi. Karena memang di awal itu memang dituliskan eh, kalau basic pendidikan itu tidak diizinkan. Misalkan kimia, kalau kimia murni boleh. Tapi kalau dia pendidikan kimia, itu tidak boleh. Jadi BPJPH tidak mengeluarkan sertifikatnya. Nah, itu tuh. Jadi kita memang di auditor halal ini memang agak ketat, karena memang pekerjaan kita juga banyak ya Ibu ya, karena nanti terkait, kasih ya Pak ya, karena nanti terkait dengan
bahan yang akan kita periksa. Kalau orang tidak punya basic itu kan nggak paham juga nantinya kan. Nah, ini mungkin seperti itu pertimbangannya. Jadi nanti kewajiban auditor halal itu adalah memeriksa dan mengkaji bahan yang digunakan, kemudian proses pengolahan produknya bagaimana ya, kemudian sistem penyembelihannya. Jadi kalau nanti makanannya itu dari bahan hewani kan, apakah ayam, apakah daging, kita telusuri ini ambilnya dari mana ya. Kalau dia beli di pasar, nggak ada sertifikat halalnya itu nggak bisa. Jadi kalau pelaku usaha itu dia mau mengajukan sertifikasi halal untuk produknya itu, dia harus memastikan betul bahan-bahannya itu berasal dari bahan yang halal, ada sertifikasinya. Bahkan ke bahan daging atau ayam pun dia harus ambil dari tempat penyembelihan yang punya sertifikasi. Jadi seperti itu ya. Jadi kita tidak sembarangan memberikan sertifikasi halal. Kenapa? Karena sertifikasi halal ini berlakunya seumur hidup. Sekali dia biasa digunakan selamanya. Nah, jadi makanya kita harus hati-hati betul dalam mengeluarkan sertifikat halal. Karena nanti kalau sudah kita keluarkan, dia kan sudah bisa pajang tuh di produknya. Itu sudah dapat meningkatkan kualitas produknya kan, otomatis omset juga meningkat. Nah, kan kita nanti dia juga apa namanya punya keuntungan dari sana gitu ya. Nah, kalau dia tidak terjamin kehalalannya kan kita juga yang apa namanya berdosa lah istilahnya ya, tidak sesuai kan. Nah, jadi memang hati-hati dalam proses mengaudit nanti. Kemudian melihat lokasi produknya, jadi nanti prosesnya seperti apa ya. Apakah terkontaminasi atau tidak ya dengan bahan yang tidak halal. Kemudian peralatan, ruang produksi dan penyimpanan, kemudian pendistribusian, penyajian ya. Kemudian kita juga periksa nanti SCPH dari pelaku usaha ya. Jaminan produk halalnya bagaimana. Kemudian melaporkan hasil pemeriksaan dan pengujian kepada LPH karena kita di bawah LPH, itu kita melaporkannya ke LPH. Nanti LPH yang mengirimkan ke PPCPH sehingga nanti bisa dikeluarkan sertifikasi halal. Nah, SCPH, Sistem Jaminan Produk Halal, ini sistem yang terintegrasi, disusun, diterapkan, dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses produksi halal, produk sumber daya, dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan PPH. Jadi, yang pertama kita lihat itu nanti pada saat kita mengaudit itu adalah SCPH-nya ini. Ya, karena di situ akan tergambar semua proses dari pelaku usaha dan produknya. Nanti kalau Bapak Ibu nanti mengaudit ya, minta dulu SCPH-nya. Ada nggak SCPH-nya? Nah, kalau nggak ada SCPH, bagaimana kita bisa mengaudit? Berarti tidak bisa diaudit. Tidak bisa dia mengajukan sertifikasi. Nah, jadi ini harus dipunya oleh pelaku usaha yang mau mengajukan sertifikasi halal produk. Kalau tidak ada SCPH, itu tidak bisa. Karena awalnya itu dulu. Karena semua proses itu akan tergambar di SCPH. Bapak Ibu sudah pernah lihat SCPH? Sudah ya Pak ya? Kan sudah mulai apa namanya? Kompetensi ya, lihat tugas kompetensinya ya. Nah, jadi di SCPH itu kan tergambar semua komitmen ya. Kemudian bahan ya, proses sampai nanti evaluasi kan ada di sana semua. Nah, jadi memang bisa kita lihat salah satunya itu adalah melalui SCPH sebelum nanti kita lihat ke lapangan. Jadi kita evaluasi dulu melalui SCPH-nya ini. Nah, di dalam SCPH itu nanti ada 5 komponen ya, komitmen dan tanggung jawab. Jadi memang di SCPH itu memang betul-betul dituliskan secara tertulis ya, komitmen dan tanggung jawab dari pelaku usaha. Nanti ada tanda tangan pelaku usaha ya, pernyataan ditandatangani oleh pelaku usaha dan juga nanti ditandatangani oleh penyelia halal ya, itu harus ada tanda tangannya sebagai bentuk komitmennya. Kemudian bahan, nah bahan ini nanti dituliskan apa, misalkan dia nanti bikin nasi goreng, nasi beras dari mana ya, minyaknya dari mana, bawang mana ya, kemudian apalagi bumbu-bumbu segala macam itu dituliskan di sana dan dituliskan nomor sertifikasi halal dari bahan-bahan itu. Nah, itu harus ada di
SCPH-nya. Kemudian proses produk halal. Nah, prosesnya seperti apa? Nanti ada flow chart-nya. Ini bagaimana ini kemudian lanjut-lanjut. Nah, itu proses. Kemudian nanti produknya seperti apa. Kemudian ada nggak dilakukan pemantauan dan evaluasi dalam produk tersebut atau dalam usahanya tersebut. Nah, itu semua nanti akan ada di SCPH. Dan ini nanti akan kita lihat dalam desk evaluasi ya, evaluasi awalnya. Kemudian azas sistem jaminan produk halal itu adalah untuk perlindungan. Sebetulnya kan eh, sertifikasi halal ini kan tujuannya adalah untuk melindungi konsumen ya. Kalau kita di obat kan punya Balai POM ya. Nah, untuk melindungi konsumen. Nah, untuk sekarang ini tidak cukup hanya itu saja ya. Karena bahan-bahan yang digunakan dalam industri farmasi itu banyak juga yang dari non halal. Nah, Bapak Ibu tahu semua kalau kita bikin contoh sederhananya mungkin bikin ini ya obat demam paracetamol ya itu kan susah larut dalam air gitu. Nah biasanya kan sebagai gampangnya itu kita kan larutnya dalam alkohol ya sebagai pelarutnya. Nah itu makanya obat-obat dulu itu pelarut untuk paracetamol itu adalah alkohol karena dia memang susah larut dalam air di 1 banding 1000 kalau saya tidak salah itu dengan pelarut air. Itu susah sekali kalau dilarutkan. Nah, jadi gampang itu memang dengan alkohol dia langsung larut. Nah, jadi makanya kalau obat-obat demam, kalau yang harganya murah-murah itu biasanya memang pelarutnya adalah alkohol. Kita bisa cium aja itu kan. Udah, oke ya. Oke ya. Jadi ini azas dari sistem jaminan produk halal itu sendiri. Jadi sebetulnya itu semua adalah untuk melindungi si konsumennya sendiri. Nah, jadi sebagai auditor halal itu nanti ada 4 kompetensi yang Bapak Ibu wajib punya ya. Melakukan persiapan pemeriksaan, kemudian pra-pemeriksaan, pemeriksaan, dan melaporkan hasil pemeriksaan. Nah, itu semua nanti bisa dilihat di Kepmen Ketenagakerjaan nomor 266 tahun 2019. Nah, di situ tertulis kompetensi yang dimiliki oleh seorang auditor halal. Itu sudah punya Bapak Ibu? Kepmen 266 tahun 2019. Sudah? Sudah dibagikan? Udah ya? Nah, di situ nanti bisa dilihat lagi, dibaca lagi tentang tupoksi dari auditor halal itu sendiri. Nah, ini kompetensi yang harus dimiliki. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari di pelatihan
kompetensi 1, kompetensi 2, kompetensi 3, dan kompetensi 4. Nah, titik kritis itu apa? Nah, kenapa kita harus melihat titik kritis ya? Nah, jadi sebetulnya kehalalan dari suatu produk itu sangat ditentukan oleh yang namanya titik kritis tadi ya. Eh, ini prosesnya bagaimana? Ini bahannya bagaimana? Karena satu bahan tadi memiliki titik kritis yang berbeda-beda. Jadi kita harus melihat proses produksi dari produk tersebut nantinya. Kemudian ini prosedur dari kita melakukan audit itu sebetulnya kita menganut prinsip yang telusur tadi ya, mulai dari hulu sampai hilir, mulai dari bahan sampai dengan produk. Nanti ada yang namanya reguler, ada yang self declare. Nanti kalau yang apa namanya bahan bahan bakunya adalah tumbuhan ya tanaman, itu biasanya kita pakai self declare saja. Nah, ada teman saya kemarin itu mengajukan sertifikasi halal untuk apa namanya infus water. Nah, itu dia bisa pakai self declare saja tanpa dia mengajukan ke LPH. Nah, itu yang apa namanya langsung nanti ke LP3H, pendamping PPH-nya langsung nanti dikeluarkan oleh BPJP. Jadi tidak ada audit seperti kita yang reguler yang berproses oleh auditor tadi. Karena dia dari bahan alam kan ada positif list ya, terkecualikan. Jadi kalau kita nanti lihat di SPCPH-nya itu bawang merah misalnya ya, itu udah positif list. Jadi kita jangan tanya lagi itu sertifikat halalnya mana. Nah, itu termasuk ke dalam positif list. Nah, ini produk yang wajib halal ya. Makanan, minuman ya yang kita tahu ya. Kemudian obat, kosmetik, produk kimia, biologi, rekayasa genetik, dan barang gunaan. Nah, ternyata jasa juga ya, jasa juga butuh sertifikasi halal. Seperti tadi kita daging gitu kan, belinya di mana gitu. Ada nggak sertifikat halal dari proses tempat penyembelihannya itu. Nah, jasa juga harus tersertifikasi halal. Sebagai jaminan bahwasanya daging dan barang yang diprosesnya itu halal. Jadi ada jasa penyembelihan, jasa pengolahan, ya, jasa penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian. Jadi kalau kita lihat produk itu kan dari bahan sampai dengan produk jadi sendiri, ya kan. Jadi ada packaging juga di sana, ya. Kemudian penjualannya bagaimana? Nah itu yang harus kita periksa nanti. Nah, ini produk kimia ya yang terhubung dengan obat dan kosmetik ya, ada bahan pemutih, penjernih, enzim ya, katalis, flokulan, mikroba eh, dan lainnya ya. Kemudian nanti ada pengikis, sarang aktif. Nah, ini nanti bisa dilihat di KMA 944. Ini udah punya Bapak? Bapak Ibu udah punya KMA 944 tahun 2024. Nah, ini yang bahan wajib punya sertifikat halal KMA 944 tahun 2024. Nanti bisa dicek di sana. Jadi kalau kita nanti mengaudit produk ya, kan di SPJP-nya itu ada bahan. Ya, bahan itu kita lihat nanti ini bahannya wajib wajib punya sertifikat atau enggak. Ya, apakah dia masuk positif list atau wajib yang punya sertifikat halal. Nanti kita cek di sana. Kalau iya, nanti baru kita mulai ini sertifikatnya ada atau enggak. Dan dituliskan sertifikat halalnya ya. Kemudian ini terdaftar apa enggak? Jadi kita nanti ngeceknya itu di BPJPH, di web BPJPH. Kita tuliskan nanti produknya apa, ya nomor sertifikatnya apa, kita cek. Nah, berarti kadang kan kita nggak tahu ya pelaku usaha ini ya. Kadang nggak ada sertifikat halalnya, ditulisnya aja sertifikat halal. Padahal nanti setelah kita cek di BPJPH tidak ada terdaftar bahan tersebut punya sertifikat halal ya. Jadi tetap kita cek ke webnya BPJPH. Jadi jangan kita percaya-percaya aja dengan apa yang ditulis di SPJPH-nya itu. Jadi auditor itu orang yang trust issue ya, nggak gampang percayaan ya prinsipnya ya. Jadi kita selalu meng-cross check segala sesuatu yang ditulis di sana.
Nah, penerapan sertifikasi halal ya, kewajiban sertifikat halal bagi produk itu dimulai pada tahun 2019. Jadi sudah mulai kita concern ya. Kemudian untuk beberapa produk obat itu memang dilakukan secara bertahap untuk sertifikasi halalnya ini. Nah, itu yang untuk bahan produk farmasi ini, obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen itu harus bersertifikat halal sampai dengan 2026 ini. Jadi harusnya 2026 ini semua sediaan-sediaan herbal ya, suplemen, nah itu harus bersertifikat halal. Kemudian obat bebas dan terbatas itu sampai 2029, kemudian obat keras itu sampai 2034. Jadi memang BPJPH mewajibkannya secara bertahap untuk yang sediaan farmasi. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sana ya, itu semuanya adalah jamu dan fitofarmaka ya. Nah, itu kalau kita telusuri ya, kita lihat itu label halalnya beda ya. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat. Yang satu yang di ASI itu kayak wayang. Sedangkan yang di tolak angin itu warna hijau ya. Nah, itu memang secara logo nanti kalau kita lihat kemasan itu ya, yang harusnya itu adalah yang di atas ya, yang wayang itu. Kalau ini kan yang lama ya. Jadi tahun 2022 itu kan dulunya yang kalau produk ini kan melalui MUI. Kalau sekarang kan sudah melalui BPJPH ya, Kementerian Agama. Jadi yang di atas itu adalah logo yang barunya. Jadi ada langsung nomor sertifikatnya. Jadi ada logo halal, langsung nomor sertifikat. Jadi nanti kalau kita mengecek, itulah yang akan kita cek di webnya BPJPH, nomor sertifikat yang tercantum pada produk tadi. Nah, seperti itu. Tapi kalau yang lama ini, yang biru, yang hijau, yang MUI itu kan nggak ada nomor sertifikatnya. Itu udah nggak dipakai lagi. Jadi yang dipakai itu adalah sekarang itu adalah halal yang logo wayang. Nah, untuk memperoleh obat yang halal, maka obat wajib dirancang dan diproduksi dengan cara menggunakan bahan asalnya seperti apa ya, bahan penolong dan proses produksi. Nah, jadi memang catatan di farmasi itu memang bahan bakunya itu impor ya. Kita kelemahannya itu bahan baku obat itu 95% itu impor. Jadi memang kita harus hati-hati juga untuk melihat bahannya ini halal atau tidak. Karena kan pastinya impor dari negara-negara yang berbeda ya, nggak dari Indonesia. Kalau Indonesia sudah pasti nanti sertifikasi halalnya adalah dari BPJPH, ya kan. Kalau ini kan bahannya impor semua. Nah, jadi nanti Bapak Ibu sebagai auditor kalau mengaudit sediaan farmasi ya, nanti selain melihat sertifikasi halalnya, nanti bisa juga melihat beberapa apa namanya surat lainnya seperti sertifikat analisis ya. Itu juga bisa kita jadikan panduan dalam melihat ini halal atau enggak. Jadi kan biasanya bahan-bahan itu punya sertifikat analisisnya atau ada surat pernyataan dari produsen ya. Jadi memang yang kita lihat itu ada dari produsen bukan dari distributor. Nah, jadi kalau untuk farmasi ini karena semua bahannya itu impor ya, kita memang harus telusur lebih teliti lagi bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan sediaan farmasi tersebut. Jadi konsep dari sediaan farmasi halal itu adalah tidak mengandung bagian atau produk hewan yang tidak halal menurut hukum syariah maupun bagian atau produk hewan yang tidak disembelih sesuai dengan hukum syariah. Tidak mengandung najis, kemudian aman dikonsumsi, tidak beracun dan tidak memabukkan dan tidak membahayakan, kemudian tidak disiapkan, diproses dan diproduksi menggunakan peralatan yang terkontaminasi. Jadi kita sampai ke alatnya itu memang harus kita telusuri ya. Ini tempat produksinya di mana? Nah, itu harus kita tanyakan. Kemudian alat yang digunakan apa? Ya, apa aja yang ada di tempat produksi tersebut. Karena kita harus lihat hal yang seperti itu. Saya pernah juga waktu itu mengaudit apa namanya akikah ini yang tempat orang masak untuk apa akikah ya. Kan sekarang kan banyak tuh Bu ya. Kita kan
perlu bayar aja kemudian udah selesai kan gitu ya sekarang ya. Nah, jadi pernah juga mengajukan sertifikasi halalnya ke sini. Jadi memang kita lihat tempat produksinya di mana ya, kemudian ruangannya seperti apa, alat yang digunakan bagaimana, kemudian terkontaminasi dengan yang tidak halal atau tidak ya kan. Dan terus kita periksa itu tempat produksinya itu seperti apa. Jadi kita harus memastikan bahwasanya ini memang diproduksi dengan proses yang baik tadi, yang tidak terkontaminasi. Nah, begitu juga di sediaan farmasi ya, karena memang sediaan farmasi ini kan kayak gelatin ya, itu kan dari babi gitu ya. Nah, itu juga harus kita pastikan apakah dari gelatin yang lain gitu ya bahannya gitu, apakah dari sapi atau dari agar dan lain sebagainya. Kemudian tidak mengandung bagian tubuh manusia atau turunannya, kemudian selama proses persiapan, pengolahan, dan penanganan, pengemasan, penyimpanan, distribusi, itu halal secara fisik dan dipisahkan dari produk farmasi yang tidak memenuhi persyaratan. Nah, jadi kita harus telusur lebih dalam nanti pada saat kita ke lapangan. Kalau ini semua kan kita nggak tahu melalui SCPH-nya kan. Tapi memang nanti pada saat kita selesai melihat SCPH tadi, evaluasi, kemudian kita turun ke lapangan, itu memang harus kita tanyakan kepada pelaku usaha. Nah, prinsip produksi halal dan berkualitas ini sebetulnya lah yang mendorong untuk obat-obat ini juga harus punya logo halal, bersertifikasi halal. Karena tidak hanya cukup dengan GMP ya, tidak hanya cukup melalui pengawasan BPOM ya, tapi juga karena kita kan umumnya kan Muslim gitu ya. Nah, jadi kita juga untuk meningkatkan keamanan dari si konsumen, pasien ya, makanya obat juga harus bersertifikasi halal. Nah, ini nanti kalau untuk sertifikasi halal tentu adalah di BPJPH. Kalau untuk GMP-nya ya, untuk good manufacturing-nya tuh nanti adalah di BPOM yang akan mengawasi. Nah, untuk sediaan farmasi itu nanti ada 3 main isu, raw material, proses, dan evaluasinya ya. Jadi nanti QA-nya bagaimana ya, itu nanti juga akan dilihat. Nah, jadi kira-kira seperti ini nanti alurnya raw materialnya apa? Ya, apakah dari bahan hewani atau nabati, ya kan? Kalau yang nabati ya itu kan biasanya masuk positif list. Tapi kalau yang hewani, nah inilah yang kita perlu telusuri kehalalan dari bahan tersebut. Sampai nanti dia sampai ke konsumen, udah diproses, kemudian jadi produk, sampai ke konsumen, itu semuanya harus kita telusuri. Nah, kita lihat SCPH-nya seperti apa, kemudian bisa kita wawancara, kita observasi pada saat kita masuk ke lapangan. Nah, ini kalau kita bicara sediaan farmasi, ini komponennya ada bahan aktif, eksipien, dan pengemas ya. Nah, jadi titik kritis ini pada prinsipnya digunakan untuk mendeteksi dan sekaligus mencegah masuknya bahan haram atau najis dalam sistem atau lini produksi ya. Jadi disinilah kita yang kita lihat gitu, apakah bahan ini betul-betul apa namanya memenuhi ketentuan halal atau tidak. Jadi di titik kritis inilah yang harus kita evaluasi. Nah, ini nanti bisa melalui kajian retrospektif atau melalui proses pembuatan obatnya sendiri. Nah, untuk pengelompokan kekritisan bahan ini nanti ada KMA 1360 yang untuk positif list dan ada KMA 994. Nah, ini wajib kita punya ya Bapak Ibu ya. Sebagai auditor halal, ini wajib punya KMA 1360. Nah, ini. Ya, ini wajib kita punya nih. Karena ini tuh pegangan kita nih. Karena setiap yang ditulis di sana harus kita cek. Ya, ini yang positif list, yang dikecualikan ya, sertifikasi halal. Ini kira-kira seperti ini nih. Buah segar, sayuran, ya, biar rumput laut, ini yang
sebut tadi ya, yang positif list. Jadi kalau yang dari nabati itu eh, tidak perlu kita lihat sertifikat halalnya, karena itu masuk pengecualian. Nah, yang perlu kita lihat itu adalah KMA 944 tahun 2024 ini yang baru ya. Nah, KMA 944 tahun 2024. Nah, ini yang wajib juga kita punya. Jadi ada dua tadi ya, 1360 sama 944. Nah, kita ngeceknya di sini nih. Misalkan nanti ditulisnya, misalkan dia produknya nanti ayam geprek ya, ayam, dapatnya dari mana kan? Ada di sini nih, ayam ini masuk wajib punya sertifikat halal atau tidak ya kan? Nah, ada di sini semua. Ini misalkan susu kan. Ternyata susu itu wajib punya sertifikasi halal. Nah, di sini. Ini susu aja nih banyak nih macamnya kan. Nah, ini harus kita cek satu-satu di bahan yang digunakan. Kalau dia punya wajib punya sertifikat halal, nomor sertifikatnya mana? Nah, baru kita masuk ke sana lagi kan. Jadi ini Bapak Ibu wajib punya dua ini ya untuk melihat memeriksa dari kehalalan produknya. Nah, kemudian di sediaan farmasi itu ya bisa kita kelompokkan kekritisan dari bahan ya. Yang pertama itu tumbuhan, itu tingkat kekritisannya rendah. Kemudian bahan-bahan sintesis kimia, kemudian dari hewan itu sangat kritis dan mikroba. Nah, mikroba kan juga sering digunakan ya untuk proses pembuatan sediaan farmasi. Nah, ternyata tumbuhan ini ya, walaupun dari tumbuhan kita juga lihat nih nanti hasilnya apa. Nah, kita tetap fokus juga ke eh, ini nanti apa namanya menyalahi kehalalan atau tidak ya. Nah, seperti ini haram apabila dia memabukkan dan membahayakan, walaupun dia dari tumbuhan ya. Tapi kalau dia tidak memabukkan, tidak membahayakan, berarti dia pada prinsipnya adalah halal ya. Nah, seperti itu. Jadi ada beberapa bahan dalam sediaan farmasi. Nah, kemudian evaluasi titik kritisnya kita lakukan di mana saja gitu ya. Nah, kalau kita hanya melihat dari bahan bakunya saja, berarti produsen mau apa, mensertifikasi bahan sediaannya gitu ya, bahannya. Maka yang kita lihat itu adalah bahannya ya, kemudian proses seperti apa, kemudian jadi bahan baku. Nah, tapi kalau misalkan pelaku usahanya mau mensertifikasi produk, berarti yang kita lihat adalah bahan, proses, produk. Ya, jadi seperti itu. Kan ada juga yang produsen bahan baku ya, dia mau mensertifikasi bahan bakunya itu supaya halal gitu. Jadi yang kita lihat itu bahannya, prosesnya sampai jadi bahan baku. Jadi kalau nanti orang pakai bahan dia, dia bisa apa namanya mengklaim bahwasannya punyanya dia sudah punya sertifikasi halal. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau si pelaku usahanya mau mensertifikasi produk farmasi, misalkan sirup ya, atau salep dan lain sebagainya, itu yang nilai itu adalah bahan, proses dan produknya sendiri. Jadi ada beberapa titik kritis yang harus kita periksa pada bahan-bahan farmasi ini. Nah, di sini raw materialnya misalkan ya, kalau ada produk, kemudian bahan bakunya apa? Kalau dia masuk positif list, berarti dia approve untuk sertifikasi halal. Tapi kalau dia tidak berasal dari hewani, berarti perlu kita telusuri dari bahan-bahannya lagi. Nah, sampai nanti dia jadi sebuah produk tadi. Nah, itu kita telusuri semua proses dari
produk dari farmasi tadi. Nah, kira-kira seperti ini nanti yang harus kita lihat ini banyak ya. Kalau di obat itu nanti bahan aktifnya apa, kemudian eksipien ya bahan tambahan, proses produksi, personalia, dokumentasi sistem jaminan produk halal atau SJPH, kemudian bangunan, fasilitas dan peralatan yang digunakan. Jadi ini semua harus kita telusuri kehalalannya. Barulah nanti setelah lulus nanti dia punya sertifikasi halal. Nah, ini contoh salah satu apa namanya bahan atau bahan baku dari sediaan farmasi yang sering kita pertanyakan kehalalannya itu adalah gelatin ya. Nah, gelatin ini banyak sekali digunakan dalam sediaan sebagai pelarut kah atau sebagai penemulsi ya, kemudian sebagai apa namanya cangkang, kapsul gitu ya. Itu kan gelatin gitu. Nah, itu tuh juga kita telusuri ini gelatin yang digunakannya apa? Apakah dari babi, apakah dari sapi, atau dari tumbuhan? Ini harus kita telusuri ke bahan bakunya. Jadi kita bisa minta sertifikat awalnya atau sertifikat analisis atau sertifikat yang lain yang didapatkan dari produsennya. Nah, ini gelatin ini yang sering kita pertanyakan kehalalannya dalam produk farmasi. Nah, jadi gelatin atau zat pengental nabati seperti rumput laut, agar, pektin, atau modifikasi pati dan selulosa itu biasanya halal ya, karena dia berasal dari nabati. Kemudian ada yang kita kenal dengan hidropropil metilselulosa ya atau HPMC. Nah, ini biasanya juga digunakan dalam sediaan farmasi. Ini juga diisolasi dari tanaman, maka dia halal ya, tidak ada titik kritis. Namun yang diekstrak dari kulit atau tulang hewan, nah inilah yang harus kita telusuri kehalalannya. Kalau dia dari sapi misalnya, dia halal. Tapi kalau dari babi ya, nah itu eh, tidak bisa kita keluarkan sertifikat halal karena berasal dari bahan yang tidak halal. Nah, kemudian ada enzim. Enzim juga menjadi salah satu titik kritis dari sediaan farmasi ya, karena biasanya digunakan sebagai biokatalis, kemudian dan diproduksi dari mikroorganisme atau ekstrak jaringan hewan. Nah, ini juga perlu kita telusuri kehalalannya. Kalau dia dari tumbuhan berarti masuk positif list ya, tidak ada titik kritisnya. Tapi kalau dia dari jaringan hewan atau mikroorganisme ya, nah, itu artinya perlu kita telusuri, kita pertanyakan ini ada nggak sertifikat halal bahannya atau tidak. Nah, kemudian alkohol. Nah, alkohol ini juga sering jadi permasalahan ya terkait dengan produk farmasi. Nah, secara kimia ini kan alkohol ini kan macam-macam ya, ada etanol, metanol ya, banyak sekali. Dan ini juga sangat banyak digunakan dalam proses pembuatan produk farmasi, pelarut kah ya, karena memang alkohol ini paling cepat ya melakukan senyawa. Nah, ini juga sering kita pertanyakan ya dalam proses pembuatan produk farmasinya. Nah, kita lihat definisi alkohol itu sendiri. Nah, di sini ada khamir, alkohol, dan minuman beralkohol. Setiap minuman yang memabukkan, baik dari anggur atau yang lainnya, yang dimasak atau tidak, itu khamir ya. Kemudian alkohol istilah yang kita gunakan untuk senyawa yang punya gugus OH ya, kan gitu biasanya ya kalau alkohol ya. Kemudian baru minuman beralkohol, nah itu biasanya yang didapatkan dari fermentasi senyawa-senyawa dari karbohidrat. Dan awalnya itu kan dari tumbuhan ya, tapi karena difermentasi jadi minuman. Nah itu termasuk khamir kan, memabukkan dan tidak halal. Walaupun dia bahannya itu adalah dari tanaman. Jadi kita memang betul-betul telusuri ini apa ya, asalnya seperti apa. Nah, ini alkohol sering kita gunakan sebagai pelarut di dalam obat.
Nah, ini ada beberapa ketentuan dari alkohol ini sendiri. Nanti Bapak Ibu bisa buka itu Fatwa MUI nomor 11 tahun 2009. Hukum tentang alkohol. Karena alkohol ini paling sering diperdebatkan kehalalannya kan ya. Karena banyak produk-produk kita yang sediaan farmasi, kosmetik, itu kan menggunakan alkohol. Nah, jadi nanti bisa dibuka lagi nanti ya terkait dengan Fatwa MUI nomor 11 tahun 2009. Yang pertama itu meminum minuman beralkohol sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan umum hukumnya haram ya. Kemudian kamir sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan umum adalah najis. Kemudian alkohol sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan umum yang berasal dari kamir adalah najis. Sedangkan alkohol yang tidak berasal dari kamir adalah tidak najis ya. Kemudian minuman beralkohol adalah najis jika alkohol atau etanolnya berasal dari kamir. Jadi di sini ada 7 ketentuannya. Ini nanti Bapak Ibu bisa baca saja nanti di fatwa MUI-nya terkait dengan alkohol ini. Nah, di sini yang mau saya garis bawahi ya, karena sebagian besar pelarut obat dan kosmetik itu adalah alkohol, jadi kita punya batasannya ya. Itu menurut fatwa MUI itu kadar alkohol itu maksimal ya 0,5%. Jadi kalau lebih dari itu dia tidak bisa kita berikan sertifikat hal ini kadar alkoholnya lebih dari 0,5% untuk sediaan yang dimasukkan ke dalam tubuh atau yang dimakan ya, atau yang dikonsumsi itu adalah 0,5%. Untuk obat dan kosmetik yang digunakan di luar tubuh ya seperti hand sanitizer ya itu kan presentasi alkoholnya tinggi, itu diperbolehkan selama tidak membahayakan dan tidak dikonsumsi. Nah, jadi yang dikonsumsi itu maksimal adalah 0,5%. Tapi kalau kita gunakan sebagai obat atau kosmetik di luar tubuh, itu boleh 70-95 asal tidak membahayakan ya. Nah, alkohol ini kan juga bisa menyebabkan iritasi pada kulit ya. Nah, jadi itu yang jadi pertimbangannya. Jadi kalau kita konsumsi itu batasannya hanya 0,5 maksimal. Lebih dari itu boleh asal itu kita gunakan untuk pemakaian luar tubuh. Kemudian kita lihat lagi kosmetik. Nah, secara prinsip sebetulnya bahan-bahannya sama saja ya dengan sediaan farmasi. Karena kosmetik kan salah satu dari sediaan farmasi juga ya. Ada salep, krim, kemudian bedak, ya itu semua kan adalah sediaan farmasi sebetulnya. Tapi sekarang ini kan difokuskan adalah kosmetik ya. Kalau kita dulu kuliah farmasi itu semuanya kita pelajari aja ya. Masuk ke formulasi ya, kemudian apa namanya pembuatan sediaan farmasi ya itu semua kita pelajari saja. Jadi sekarang ini yang dikhusus-khususkan kosmetik ini karena dia berkembang dengan sangat pesat, makanya sekarang juga ada prodi khusus kosmetik ya. Kalau di UNP ada D4 teknologi kosmetik. Nah, ini dia khusus untuk kosmetik saja. Jadi sebenarnya kalau itu kan adalah sediaan farmasi juga ya, sediaan farmasi karena prinsipnya itu adalah farmasi itu kita bagaimana memformulasi ya bahan-bahan aktifnya itu menjadi sebuah sediaan apakah salep, bedak, krim dan lain sebagainya itu ya. Tapi sekarang dipisah kayak punya khusus pula ya kosmetik ini. Jadi kalau kita lihat definisi dari kosmetik itu adalah sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh ya. Terutama untuk membersihkan, mewangikan, dan mengubah penampilan. Nah, itu definisi dari kosmetik. Jadi secara prinsip dia sama saja dengan sediaan farmasi yang lain. Kemudian kosmetik ini biasanya kita gunakan ada perawatan kulit, ya rambut, kemudian tubuh, kemudian dekoratif yaitu make up dan parfum. Nah, dulu saya masih ingat tuh kalau kuliah bahan alam gitu ya, kita isolasi gitu ya apa namanya tumbuhan, daun atau bunga yang lainnya sehingga nanti menghasilkan minyak. Nah, itulah yang dikembangkan menjadi parfum kan gitu. Nanti campur dengan alkohol ya, bisa kita gunakan sebagai parfum. Nah, bahkan pada prinsipnya itu adalah persediaan farmasi juga gitu.
Kemudian bentuk-bentuk kosmetik ini ada yang padat ya, kemudian setengah padat, serbuk, cairan ya, ataupun nanti yang aerosol. Aerosol ini kayak gas gitu ya. Spray itu adalah aerosol. Nah, ini perkembangan kosmetik ya, ada bedah ya, lipstick dan lain sebagainya. Nah, yang kita lihat di kosmetik ini ya, itu bahannya apa ya, kemudian formulasinya bagaimana dan produknya seperti apa. Nah, ini yang harus kita telusuri nantinya. Nah, sekarang itu yang kita mau itu adalah kosmetik yang halal ya. Nah, sekarang ini halal produsen atau pelaku usaha dia memiliki tagline kosmetiknya halal. Tapi ada nggak sertifikasi halalnya? Kan itu yang harus kita lihat. Sekarang ini konsumen itu kan harus cerdas ya. Kita tidak bisa percaya saja ini sudah halal atau tidak. Jadi kalau sudah halal itu tentu dibuktikan dengan sertifikasi halal. Nah, jadi kalau produsennya itu tidak mencantumkan sertifikasi halal pada produknya, berarti kita tidak bisa percaya bahwa produknya itu adalah halal, ya kan? Jadi ini nanti yang dilihat di kosmetik halal itu, kalau untuk proses GMP-nya, produksinya itu Balai POM yang mengawasi. Tapi kalau untuk persyaratan halal itu yang BPJPH, ya. Sama dengan produk farmasi tadi. Obat itu yang GMP-nya, CPOB-nya itu adalah ranahnya Balai POM. Tapi kalau yang halalnya itu adalah ranahnya BPJPH. Makanya di auditor itu kan punya background yang bermacam-macam. Salah satunya adalah farmasi juga. Nah, nanti kalau ada pelaku usaha mau apa namanya mengajukan sertifikasi halal sediaannya, tentu yang mengauditnya adalah yang background yang sama dengan itu. Nah, ini contoh-contoh kosmetik ya. Nah, ini secara prinsip sama aja dengan sediaan farmasi lainnya, mulai dari bahan, formulasi, ya, kemudian proses, sampai nanti dengan penjualan ya. Nah, ini beberapa titik kritis kehalalan sediaan farmasi ya. Kalau di larutan itu nanti kita lihat bahan aktifnya ya. Kalau dia adalah sediaan larutan, kemudian pemanis, pelarut, perisap, pewarna, dan pengawet. Jadi sediaan bahan yang ada di sediaan tersebut ya, di formulasinya apa saja. Kemudian kalau emulsi ya, bahan aktif, minyak ya, kemudian sumber surfakannya dari mana, dan pengawet ada atau tidak ya. Kemudian untuk sediaan serbuk itu kita lihat adalah bahan aktif, bahan pengisi, perisa, dan pewarna. Suspensi nanti ada bahan aktif juga, dan suspensinya, pengawet, dan pengental. Jadi pada umumnya sama dengan sediaan farmasi yang tadi ya, karena ini juga semuanya adalah sediaan farmasi. Jadi kita melihat semua formula dari sediaan tersebut. Jadi dibuat dari apa saja. Jadi tidak hanya dilihat zat aktifnya saja, tapi yang kita lihat juga adalah zat-zat tambahan lain yang digunakan untuk membuat produk tersebut. Nah, titik kritis bahan kosmetik itu tergantung nanti bahannya apa ya. Kalau dia berasal dari tumbuhan, berarti dia positif list. Tapi kalau dia dari hewan mikroba ya, sintetis, zat sintetis itu yang perlu kita lihat, kita telusuri di KMA tadi. Jadi memang kalau di farmasi itu punya farmakope ya, tapi kalau kita di audit itu kita punya KMA. Jadi kita lihatnya itu dasarnya itu adalah KMA tadi, yang di daftarnya tadi. Jadi memang Bapak Ibu carinya di sana nanti ini masuk halal apa enggak gitu ya, masuk positif list atau enggak. Tuh, harus wajib punya sertifikasi halal. Nah, ini wajib kita punya itu. Nah, di sana sudah dibuat dengan sangat lengkap ya. Bisa jadi sebagai acuan nanti kita memeriksa kehalalan produk. Nah, ini beberapa hal yang jadi titik kritis dari sediaan farmasi ya, pemilihan
atau penentuan bahan ya, R&D. Kemudian pemesanannya, pengirimannya. Jadi pengiriman itu juga kita lihat ya. Dia mengirim pakai mobil apa ya, kemudian mobilnya ini bawa apa ya. Jangan sampai nanti satu mobil itu membawa berbagai macam bahan ya. Karena kalau dia membawa berbagai macam bahan, tentu kita pertanyakan bahannya apa saja, kan gitu ya. Apakah bahan yang ada di dalam satu mobil itu memang bahan yang halal saja atau ada bahan lain yang tidak halal? Karena kalau ada bahan lain yang tidak halal bisa dia terkontaminasi. Nah, kalau terkontaminasi itu bahan yang di sana semua dan produk yang menggunakan bahan tersebut itu tidak bisa kita sertifikasi halal. Nah, gitu ya. Jadi kalau bikin sedia farmasi kan ada nomor batch-nya ya, batch sekian ya. Jadi kalau batch sekian bahannya ini, prosesnya seperti ini ya. Jadi nanti berarti yang batch ini tidak boleh gitu ya. Misal kalau bahannya adalah bahan yang terkontaminasi. Kemudian pemeriksaan kedatangan bahannya, identifikasi bahan ya, pengambilan sampel bahan ya, kemudian penyimpanan itu disimpan di mana, gudangnya di mana. Itu fasilitas gudangnya bagaimana? Apa aja yang ada di dalam gudang tersebut? Nah, sampai itu ya yang harus kita pertanyakan. Kemudian mekanisme monitoring masa berlaku dokumen bahan. Nah, jadi kan setiap bahan itu punya dokumennya yang itu juga harus kita periksa. Kemudian dievaluasi bahan ya, kemudian ada bahan yang eksipien ya. Nah, jadi harus ada prosedur internal yang memastikan bahwa penggunaan bahan dan perubahan bahan telah disetujui oleh LPH. Jadi ini juga apa namanya? Kan ini berlaku seumur hidup ya, sertifikasi halal. Jadi kalau kita sudah sertifikasi, tentu kita sudah percaya nanti sebagai konsumen bahwa bahan ini halal ya, kan gitu ya. Tapi kan jika ada perubahan, nah kan itu yang harus kita pertanyakan ya. Jika ada perubahan, misalkan biasanya dia ngambil di produsennya A, ternyata pada batch berikutnya tidak tersedia, ngambil di produsen B. Nah, harusnya itu dilaporkan ke LPH ya. Dan dia sudah merubah prosesnya tadi yang kita periksa di awal. Nah, itu yang juga harus kita apa namanya? Pelaku usaha harusnya melaporkan ke LPH karena ini kan berlakunya seumur hidup. Jadi setiap perubahan yang terjadi pada saat produk itu dibuat itu dia harus melaporkan ke LPH. Ya, ya Bu. Mm-mm. Harusnya. Mm-mm. Atau terpulang ke MPH yang mengeluarkan Iya, iya. Nah, kalau yang untuk pengawasan ini, itulah yang di BPJPH ini yang tidak apa ya Bu ya, kalau saya pribadi melihatnya ya, karena kalau kita berlaku seumur hidup gitu kan, itu kan harusnya ada pengawasan ya, pengawasan ke eh, pelaku usaha. Nah, sekarang ini saya belum melihat itu ya, mungkin nanti kita sama-sama lah mungkin ya menelusuri itu ya. Kalau saya sih melihatnya setelah dikeluarkan udah gitu ya. Nah, tergantung lagi pelaku usahanya mau melaporkan atau tidak kan gitu ya kan. Harusnya itu kan dilaporkan. Nah, itu saya juga jadi tanda tanya juga ya. Apa sih prosedur yang harus dilakukan oleh BPJPH untuk mengantisipasi itu ya? Nah, kan itu harusnya kan pelaku usahanya ya yang melaporkan harusnya kan. Nah, tapi sekarang ini kan LPH juga tidak bisa mengawasi terlalu apa namanya ketat seperti itu karena kan kita di bawah BPJPH kan aturan semuanya ada di BPJPH. Kalau kita melakukan sesuatu di luar BPJPH tentu nanti LPH-nya lagi yang ini kan. Ah itu ya, iya itu.
semacam evaluasi gitu Mm-mm. terhadap rekomendasi yang sudah diberikan Mm-mm. dalam waktu tertentu. Iya. Belum itu. Saya juga belum temukan ya. Saya baca aturannya itu masih belum ada ya. Nah, sampai sekarang. Dan itu juga pertanyaan saya sama dengan Ibu tadi ya. Ini berlaku seumur hidup ya. Harusnya kan tuh kita melindungi konsumen kan. Nah, jadi semuanya memang mungkin ini nanti bisa kebijakan yang harus apa namanya dilihat lagi ya, terutama terkait dengan pengawasan kan. Sama kayak BPOM gitu kan dia punya apa namanya expire date misalnya kan ada kita ngasih apa namanya pengawasan gitu ya. Oh, ini sudah diawasi oleh BPOM. Nah, jadi BPOM ini kan juga menerima saya juga lupa tuh berapa kali gitu ya per tahunnya itu produsen itu kan juga melaporkan ke BPOM atau BPOM-nya melakukan pengawasan acak kan gitu Bu. Kalau di BPOM ya dia akan datang ke tempat-tempat itu ya mengawasi ini dites segala macam ini masih oke atau enggak kan. Nah kalau di EPH ini saya belum ketemu nih eh, ininya jawaban itu ya. Nanti mungkin Bapak Ibu nanti kalau ada yang ketemu mungkin bisa di-share ya. Kalau saya ini memang mau ketemu nih. Pertanyaan saya sama dengan Ibu juga. Karena kalau kita di farmasi itu ya kan kita itu memang mainnya itu kan adalah di nyawa orang gitu kan. Jadi memang harus ketat gitu kan. Di Bepom aja ke apotek itu udah berapa kali gitu kan dia harus mengawasi apa penggunaan obat ya. Obat yang dijual aja itu juga diawasi kan. Datang tuh ke apotek-apotek. Nah, kalau LPH ini saya juga belum menemukan itu ya. Mungkin ada kebijakan masing-masing LPH atau bagaimana enggak. Belum ada yang saya lihat sampai sekarang. Oke, nanti. Tadi kan ada legislatifnya di lama yang waktu ada pemilu. Iya. Apa di dalam kan berlaku semua hidup tadi. Artinya kan sudah dikeluarkan oleh ini itu masih terekam ketika kita buka buat BPJS. Enggak, Bu. Jadi yang MUI itu dia wajib masuk ke BPJPH lagi. Dia mengajukan sertifikasi lagi ke BPJPH. Berarti tidak ada seharusnya lagi kita gunakan program yang memakai logo MUI. Iya. Udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi. Iya betul. Berarti belum bersertifikasi halal kita anggap. Karena itu tidak berlaku lagi. Tidak berlaku lagi. Iya. Iya sama reguler ya. Sama dengan yang baru. Karena itu kalau kita lihat di label halal MUI itu kan tidak dituliskan sertifikatnya, nomor sertifikatnya. Kan cuma Ibu lihat tadi kan logonya hijau aja tuh kan. Tapi kalau yang halal itu logo halal di bawahnya ada nomornya. Nah, itu tuh yang produk yang bersertifikasi halal. Tapi kalau cuma logo saja ya, itu kita belum bisa kita bilang nih belum tersertifikasi. Nah, ini juga jadi kita kalau konsumen itu juga kita harus perhatikan itu Bu ya. Ya, kadang-kadang kan produsen ini kan nempel-nempel aja kan. Nempel-nempel aja logo. Benar tidaknya yang bisa berarti. Kalau tidak ada nomor sertifikatnya. Kalau bisa kita nomor Iya. atau pelaku. Iya. Iya. Bisa. Tapi misalnya yang menggunakan yang label lama yang jauh nggak ada tempat kita ngecek. Nggak ada. Karena nggak ada nomornya. Jadi artinya dia dianggap belum bersertifikasi. Nah, itu. Khusus buat ini berarti. Dia harus mengajukan seperti yang reguler.
Ya, artinya sama Ya, halnya dengan dia tidak punya sertifikasi iya. halal dengan perubahan regulasi Mm-mm. pemerintah yang sudah mengurus zaman dibuatkan, itu sudah dianggap berarti tidak punya sekarang. Iya, ya betul, Bu. Dia harus migrasi. Iya, heeh. Iya, dia memang harus mengajukan ulang, Bu, karena itu dianggap tidak bersertifikasi sekarang. Jadi yang kayak tadi ya, yang apa namanya, sudah muncul tadi itu kan produk lama ya. Iya. Heeh. Jadi dia memang harus mengajukan ulang lagi supaya dia dapat sertifikasi halalnya. Nah, itu. Bisa dah, Ibu, atau kita lanjutkan? Artinya bukan tidak mungkin ketika sertifikat yang BPJS sekarang kita sampaikan ke lapisan itu. Mm-mm. Ini pertanyaan dari pengusaha nanti Mm-mm. kan bisa jadi kalau berubah lagi peraturan pemerintah nanti tidak yang ini lagi tapi pada seumur hidup. Iya, iya. Ini kan kayak tidak ada Sama dengan yang dulu ya. Tapi kalau saya lihat sekarang ini kan dengan sistem yang BPJPH punya sekarang, kayaknya udah apa namanya, udah stabil gitu ya, Bu ya. Karena dengan aturan dan apa namanya, prosesnya itu lebih lebih jelas gitu kan. Jadi dia sudah apa namanya, sudah bisa kita lihat sama dengan BPOM gitu kan. Kalau yang sekarang ya, kalau menurut saya itu. Jadi kalau bicara aturan kan kita nggak tahu nih pemerintah kita kan kita ganti aja. Iya, iya, iya. Kita lihat secara Pelaku usaha. pelaku usaha dirugikan ketika diberubah kalau mau berubah mending aku Iya. itulah. Jadi kecuali kalau nanti yang mungkin revitalisasi sifatnya mungkin ada perlakuannya berarti di regulasi nggak ada ya sama saja. Iya, belum ada disebutkannya di sana. Saya baca itu. Nah, kemudian ini terkait dengan bahan kosmetik ya. Nah, ini yang perlu kita lihat itu adalah bahannya itu tidak berasal dari bahan haram atau najis. Kemudian tidak terkontaminasi sama seperti yang sebelumnya dijelaskan ya. Kemudian itu merupakan persyaratan bahan yang merupakan produk mikrobial. Dan ini yang harus dipenuhi ya. Kemudian alkohol atau etanol dan hasil sampingannya. Kemudian persyaratan bahan untuk produk luar. Sedangkan nanti untuk dokumen ya disesuaikan nanti dengan kategori bahan. Nah, jadi ini yang bahan tidak boleh dari bahan haram ya. Nah, ini babi, bangkai, darah ya, binatang, khamir ya. Nah, ini yang sesuai dengan aturan MUI. Ini bahan-bahan haram di luar yang babi tadi. Bebas kontaminasi bahan haram atau najis, persyaratan bahan mikrobial yang harus dipenuhinya, kemudian persyaratan alkohol atau etanol dan hasil sampingannya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat fatwa MUI yang terkait dengan alkohol atau etanol tadi. Ini persyaratan untuk produk luar yang harus dipenuhi oleh sebuah kosmetik. Ini bahan-bahannya, ini nanti saya bagikan saja. Nah, ini yang mungkin bisa kita cek pada saat kita mau audit itu. Jadi tidak harus hanya dari sertifikat halal saja. Karena kalau dia dari apa namanya bahannya impor, tentu tidak bisa kita cek di BPJPH kan gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa melihat beberapa sertifikat yang ada di bahan tersebut. Yang pertama itu dari spesifikasinya. Jadi ini memang kita dapatkan dari produsen, bukan dari distributor. Jadi kita tanyakan nanti ini bahannya nggak ada sertifikasi halal misalnya ya. Kita lihat spesifikasi bahan tersebut. Karena kan setiap bahan itu punya spesifikasi ya. Kemudian ada certificate of analysis ya. Nah ini bisa juga kita jadikan patokan untuk menilai kehalalan bahan tersebut.
Kemudian bagan alur proses. Nah, ini juga bisa kita untuk menilai kehalalannya. Kemudian kuesioner yang diisi oleh produsen yang menjelaskan secara rinci bahan atau produk tersebut. Kemudian bisa juga kita lihat itu adalah pernyataan bebas babi dari produsen dan surat konsistensi. Jadi semuanya ini itu harus dari produsen, bukan dari distributor. Jadi artinya kalau memang dia misalkan bahannya impor dari Korea misalnya ya, ini suratnya itu memang dari Korea ya, tidak dari Indonesia. Walaupun nanti kadang kan ada distributor Indonesia misalnya yang akan mengirimkan ke sana kemari. Ini suratnya ini memang asli dari Korea, bukan dari Indonesia surat-suratnya ini. Kemudian ini saya rasa sudah tadi. Nah, ini beberapa contoh surat-surat yang bisa kita lihat dari bahan-bahan tadi ya. Ini yang manufacturing flowchart-nya untuk kita juga bisa menggunakan untuk menilai kehalalan dari produknya. Nah, ini nanti contoh sertifikat halal dari BPCPH ya. Nah, mungkin itu materi kita. Kalau ada pertanyaan boleh Bapak Ibu. Boleh silakan. Zahra. Zahra. Iya, iya. Mm. Eh, jadi kalau kita melihatnya itu kan ada penjelasan di Certificate of Analysisnya itu ya Zara ya. Setelah itu nanti bisa kita apa namanya kalau kita misalkan masih belum yakin dengan itu gitu ya. Nanti ada juga beberapa surat yang bisa kita tanyakan ke produsennya. Tapi kalau memang dia tidak memiliki ya untuk surat itu, tentu nanti kita tidak bisa mengeluarkan sertifikat halalnya. Kalau kita merasa itu ini tidak halal nih kita bilang gitu kan dari penjelasan yang ada di Certificate of Analysisnya. Karena kan di COA-nya itu kan detail gitu ya. Kalau kita beli bahan-bahan gitu kan detail dijelaskan apa saja itu kan. Kalau si auditornya tidak bisa diyakini oleh pelaku usaha, itu memang kita bisa mengeluarkan itu tidak bisa dikeluarkan sertifikat halal. Tentu dari aturan-aturan yang KMA tadi bisa juga kita jadikan sebagai patokan ya, sebagai patokan untuk menilai bahwasannya ini eh, termasuk bahan yang diragukan kehalalannya atau yang bisa dikecualikan. Nah, seperti itu. Jadi kita punya hak, Zara nanti minta ke pelaku usahanya, ada nggak Pak sertifikat yang lain yang bisa meyakini saya gitu ya. Itu kan hanya evaluasi itu kalau dia mengasih itu ya. Tapi kalau kita merasa tidak yakin, kita bisa tanyakan lagi kepada pelaku usahanya, ada nggak sertifikat ini, ada nggak surat pernyataan ini yang bisa meyakinkan kita. Jadi auditor itu memang kita eh, tidak gampang percayaan lah gitu ya istilahnya ya. Jadi pelaku usaha pun juga harus mampu meyakini si auditor bahwasannya ini memang halal gitu. Di sana nanti bisa meminta bukti yang lain, itu hak kita sebagai auditor. Gitu.
Iya. Mm-mm. Ya, kalau dia untuk konsumsi ya, untuk konsumsi ya. Tapi kalau untuk pemakaian luar boleh, boleh ya, boleh digunakan. Farmasi atau kosmetik ini yang sudah pernah melakukan sertifikasi dulu. Nah, kalau di Sumber ini saya rasa belum ya, karena kan kita di sini juga nggak ada ya yang, iya, belum ada, belum ada. Karena yang biasanya itu kan obat tradisional, kalau kalau dia tidak tidak hanya dari tumbuhan kayak tadi misalkan apa namanya, jamu gitu ya yang serbuk dari proses pengeringan daun apa gitu ya, kan bisa dia melalui self declare. Nah itu biasanya kan tidak melalui LPH, ya self declare, tidak ada kita audit gitu. Nah itu kan masuk positif list. Tapi yang dia punya formulasi, yang punya bahan tambahan ini tambahan itu, nah itu yang kita bisa audit gitu. Hmm. Kita di Sumatera Barat ini kayaknya masih makanan yang banyak ya. Iya, Yang obat kemasan, obat belum kita, Bu. Belum. Kita untuk me- mengajak pelaku usaha melakukan sertifikasi hal itu juga masih kesulitan gitu kan. Karena pertama kan biaya, biaya kan. Kan dia mengajukan itu dia juga dikenakan biaya. Kemudian SCPH. Nah, apalagi UMKM itu eh, dia kan nggak punya SCPH kan, Bu. SCPH itu kalau dia nanti punya penyelia halal gitu. Oke, kami pernah datang ke beberapa pelaku usaha yang ada di UNP, kan Pak Rektor kemarin mencanangkan semua eh, apa namanya pelaku usaha yang ada di UNP ini punya sertifikat halal kan gitu ya. Datanglah kami tuh kan dibagi sama kepala LPH kan. Itu kelemahannya, mereka tidak punya penyelia. Padahal kan karena mereka memang hanya UMKM gitu kan. Penyelia kan berarti dia merekrut orang lagi gitu kan, biaya lagi kan. Kemudian SCPH itu juga nggak ada. Dia sebetulnya banyak juga yang mengeluhkan hal itu kalau kita datang ke lapangan, Bu. Mereka mau untuk sertifikasi halal, tapi prosesnya itu mereka harus mengeluarkan biaya. Kalau dia pelaku usahanya sudah mulai stabil, mungkin nggak masalah kan. Tapi kalau baru merintis, kan mereka juga mikir juga nanti biayanya berapa, rekrut penyelia halalnya berapa. Karena itu memang diwajibkan dalam prosedur kita mengaudit kehalalan produk tadi. Kalau dia tidak punya penyelia halal, tidak bisa kita mengeluarkan sertifikasi halal. Itu udah kewajiban harus dari pelaku usahanya itu. Nah, itu biasanya yang sering kita temukan ya, Bu ya, di tempat kita ini terkait dengan sertifikat. Nah, jadi kalau yang dia self declare, nah itu biasanya dia lebih gampang kan, karena dia bisa mengajukan langsung ke BPJPH tanpa ada penyedia halal. Karena dia positif list. Cuma apa namanya, istilahnya mengklarifikasi aja nih ini halal gitu, karena dia kan dari tanaman. Itu yang sering kita temukan kalau kita ke lapangan. Bu, ini gimana nih, Bu? Kami nggak ada biaya untuk ini, misalnya ya. Kami nggak ada apa namanya dana untuk penyelia halalnya gimana gitu kan. Itu tuh yang sering kita temukan di lapangan kalau di kita di Sumatera Barat ini. Kalau pelaku usahanya udah stabil tuh udah. Kita nih kayak lamun lomba itu kan udah tuh bebek sawah kan mereka udah besar tuh kan. Itu udah tuh. Nah, jadi seperti itu yang kita temukan kenyataan kita di Sumatera Barat ini. ketika perusahaan tidak ada beda
yang punya sertifikasi halal dan enggak dari sisi usaha Mm-mm. atau ruang gerak Mm-mm. dia untuk usaha itu kayaknya belum, kecuali kalau ada misalnya ada regulasi pemerintah untuk ikut tender harus punya sertifikasi halal itu akan merubah. Jadi di situ barangkali. Iya. Sedangkan untuk mendorong itu aja, Pemprov itu dulu menganggarkan untuk bantuan bagi pelaku usaha ada subsidi untuk lulusan sertifikasi halal, Mm-mm. sebagian juga tidak terrealisasi. Mm. Karena dari sisi pasar itu pasti pelaku usaha orientasinya Mm-mm. itu Bisa. omset. Ketika sama saja yang punya sertifikasi, yang tidak punya sertifikasi halal terus juga lah. Mm-mm. Yang kemarin yang kita lihat itu kan wajib sertifikat halal 2026 ya, Bu ya. Kalau ngikutin apa namanya berita di BPJPH. Tapi kita nggak tahu nih realisasinya ke bawahnya seperti apa ya. Itu tagline BPJPH kan itu ya. Semua wajib sertifikasi halal mulai Oktober 2026. Kan itu tuh tagline dari BPJPH ya. Tapi kita nggak tahu nih nanti realisasinya seperti apa. Nah, Apa ya? itu. Berapa ya? Buang sampah ada benda 5 juta. Iya, Tapi ketika buang sampah aman-aman saja, ya sudah. iya. Nggak bisa ada di mana. Ya itu makanya. Manfaatnya. Hmm. Jadi misalnya ketika Pak Rito mewajibkan misalnya semua usaha di sekitar ini punya sertifikasi halal, kalau enggak di waktu 2 tahun ini kalau tidak melakukan terus bisa diganti dengan pelaku yang punya Ya. sertifikasi misalnya gitu kan, saya yakin itu pasti makanya memang kembali ke penegakan tadi. Ketegasan. Iya, ketika misalnya BPJPH tagline seperti itu, terus ada monitoring, kemudian juga nanti penegakan bagi yang tidak. Iya, Ya, setuju. ini apa persis ini mungkin berdiri kan juga dengan apanya sertifikat apa itu ya Pak, apa istilahnya yang lupa, yang kayak di Bukit Tinggi yang Losambuang itu kan dulu yang launchingnya kan itu salah satu untuk memperbanyak kuliner halal. Atau ada di persis mungkin ada kebijakan untuk ke arah itu Pak? Belum sih, Belum. belum ada juga. Harusnya ada ya ketegasan ya. Nah, nanti kita nggak tahu nih nanti kan tagline gitu ya. Nah, apakah BPJPH berani gitu ya Menutup usaha yang ada ketiganya kan gitu lagi kan. mungkin tidak akan langsung menutup, pasti kejebak. Tapi paling tidak ketika ruang gerak yang punya sertifikasi halal itu lebih leluasa ketimbang yang tidak. Misalnya untuk kayak di misalnya yang melayani yang ikut tender apa di asrama haji untuk pelayanan haji adalah yang punya sertifikasi halal. Nah, itu pasti mereka akan ngurus. Nggak bisa ikut tender, salah satunya itu mau ikut tender adalah sertifikasi halal pasti akan diurus. Kalau orang yang besar, nah, cuman yang untuk yang UMKM, nah itu seperti apa? Mungkin kayak box yang bisa adalah yang berlabel halal yang diterima di UMP. Kalau enggak bisa. Minimal secara ini aja itu pasti akan, kalau enggak sampai berbusa kita ini Pak. Dikasih subsidi aja kadang-kadang ribet. Itu Bu. Untuk kami itu untuk apa namanya itu yang diapakan sama UMKM ini. Harusnya gimana? Bu? Apalagi bikin manual nih. SPH-nya gimana? Iya. Makanya sama ini harus punya penyalian, berarti mereka UMKM.
Cuma itu Bu, cuma itu yang kemarin kami temukan juga ini kan dana untuk penyelia, ya kan? Kan kalau setidaknya mereka harus memberi penyelia atau memberikan pelatihan penyelia halal bagi seseorang yang akan jadi penyelianya gitu kan, minimal kan. Kemudian bikin lagi manualnya, daftar lagi, kan gitu nanti itu. Jadi emang itu yang dikeluhkan di sini nih, kayak ini. Kenapa itu maunya makanan yang di ada halalnya, sertifikasi halal katanya gitu kan. Ya, habis itu ada kelanjutannya, ada yang bisa dibilang hal tidak. Kenapa? Tapi kalau Ada misalnya kalau ketegasan saja ya, Bu, ya, ya. harusnya Harusnya ada ada ketegasan, ketegasan ada ya. tahapan. Ya, harusnya ya seperti itu tuh. Supaya nanti semua makanan ya, bahan obat dan lain sebagainya itu halal ya, Bu, ya. Dan kita sebagai konsumen juga nyaman gitu kan, tenang. Kan itu sebagai kebanggaan untuk kita gitu, kalau kita mau mengkonsumsi ya. Anggapan masyarakat itu Allah untuk sumber ini halal itu perlu untuk medis, untuk utara. Ini kalau untuk sumber semua halal. Ini selain pengawasan nih, ini apa ya, eh, sosialisasi ke masyarakat tentang halal nih, perlu diperkuat juga sih. Dan kalau untuk di kota besar kayaknya pengaruhnya cukup. Kayak di Bandung Iya. ya, Mm-mm. di Bandung waktu eh, ya untuk ini kue, untuk kue misalnya. Karena Mm-mm. yang cukup terkenal di Bandung kan ada tiga, ada Amanda, Mm-mm. Kartika Sari, sama Mm-mm. Holland Bakery. Mm-mm. Nah, waktu Amanda mencantumkan label halal kan langsung naik gitu Bisa di. penjualannya. Yang Holland dia terang-terangan juga ada ininya, ada kandungan kamarnya. Iya, Nah iya. itu langsung sepi itu, sepi Hmm. pengunjung. Nah yang Kartika Sari dia nggak mencantumkan halal juga, nggak terang-terangan juga ada kandungan rumnya itu. Hmm. Jadi ah, ada nggak itu peran dari BPJA ya, dari LPH nanti untuk penyadaran ke Edukasi. edukasi ya, ke konsumen. Ya Solaria dulu sempat sepi juga kan, betul Solaria Iya. nggak punya halal. Udah. Nah, nah, kalau untuk UKM memang sulit memang, apalagi di Sumatera Barat. Kita juga ada usaha di Lasi di Bukit Tinggi, keju Lasi gitu kan. Hmm. Kita jamin itu eh, halalnya. Kita juga pastikan renetnya kita pakai renet nabati gitu. Tapi ketika dijual memang harganya lebih tinggi. Sedikit Hmm. nggak terlalu ini, nggak terlalu besar. Tapi untuk penjualan sangat berpengaruh. Hmm. Masyarakat tetap belinya ke eh, merek-merek lain yang lebih murah, walaupun nggak ada kejaminan halalnya. Nah, itu kondisi di Sumatera Barat itu lebih untuk UKM ini. Memang perlu kesadaran masyarakat tuh kayak perlu tuh. Iya. Berarti kalau untuk dijual pasarnya hanya untuk apa masyarakat Hmm, yang Edukasi ya. bukan itu adalah pemerintah artinya eh, kebijakan. kalau bergerak itu saja dulu misalnya ini yang nggak ada sertifikasi halal nggak bisa ikut tender. Ya Hmm. kalau boleh izin boleh Akan di unmute juga ada pacu mikrofonnya Iya. Bu supaya peserta yang lain kedengaran gitu untuk Bu Wiwi. Hmm. Kenapa kita masalah Iya, kita pasti mana yang mungkin kenal langganan udah aja. Iya. Jadi kita sendiri sebetulnya juga belum. iya. Misalnya kita di masjid raya, saya kan juga sering mengadakan acara tuh. Ah, Kalau misalnya masih sudah jalan nanti jangan mau kalau misalnya snap maunya dari tempat yang tidak halal gitu. Persis numpang sekretariat Bu di sana, Oh bukan? numpang aja. Oh Jadi bukan kok bukan yayasan. bukan di bawah Oh, Diraya. oh Persisnya kan bukan. Persatuan Islam. Ormas udah lama juga, 1923 itu berdiri. Sebelum NU itu. Nah, dan sekretariatnya di Sumbar kan, Persis itu kan belum dikenal. Yang sih kan Muhammadiyah yang banyak yang Iya. terkenal Iya. ya. Di, kita belum ada sekretariat, jadi sementara di Masjid Raya sekretariatnya.
Mungkin kesadaran edukasi ya. Memang aware dari kita juga agak kurang ya, Bu ya. kemarin Kemarin tuh LPH juga sempat sosialisasi itu di CFD. Sering juga tuh sosialisasi, kemudian eh, dengan apa namanya, GD dengan pemerintah. ya, provinsi. Namun Namun untuk untuk aturan mungkin ya yang aturan nggak banyak. kebijakan, Kalau aturan nggak banyak. Untuk ketegasan. penegakan aturannya yang perda aja kita untuk Kota Padang aja perda sampah. Tapi masih banyak juga ya. Tapi penegakan perdanya Iya. Ada yang laporin, ada yang nggak? karena orang nggak yakin lapor dia dapat. Iya dulu rame, waktu di UN dulu, Nah, semua rame itu. Kan ada yang nggak, kan orang rame yang lapor, pemerintah kawalan juga kan. Kawalan bayar gitu ya. Kerjanya. Ya mungkin itu ya Bapak Ibu ya. Waktu kita juga udah habis nih kayaknya ya. Ya mungkin kita cukup ya terkait dengan materi kita hari ini. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Sil- kepada Bu Rika, Dr. Rika Septriani, Esfam. Dan insya Allah untuk sesi berikutnya kita lanjutkan ke telah zuhur ya Bapak Ibu. Silakan bergabung lagi nanti setelah zuhur sesuai rundown yang sudah dikirimkan di grup gitu ya. Dan untuk yang ini kita cukupkan dahulu, kita break sejenak untuk makan siang. Dan eh, nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya. Ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi